Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat datang kembali di channel Guru Kelas. Dalam video kali ini kita melanjutkan ya bab 4 pencernaan makanan ya part 2 ya. Ada di pelajaran IPA kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Oke, setelah kemarin di video sebelumnya kita bahas tentang nutrisi. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia, kemudian gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Oke. Langsung saja kepada materinya. Oke. Yang ke-1 di sini ada yang dinamakan organ pencernaan utama. Jadi yang utama dalam sistem pencernaan, yang pertama ada yang dinamakan organ mulut ya, ini mulut. Kemudian dari mulut lanjut ke kerongkongan atau esofagus ini ya. Esofagus. Kemudian lanjut ke lambung. Nah, lambung ini seperti ini. Kemudian ada yang dinamakan usus halus ya, ini usus halus. Kemudian usus besar yang ini ya. Kemudian ada rektum dan anus. Ini yang paling akhir ya. Organ pencernaan yang paling akhir itu rektum dan anus. Nah, inilah ketujuh ya, 7 organ pencernaan utama ya. Nanti kita bahas organ tambahannya. Oke, jadi makanan ya dalam tubuh kita itu diproses melalui 4 tahap, yaitu yang pertama yang dinamakan ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut ya, yaitu kita makan ini ya dinamakan dengan ingesti ya, menggunakan organ mulut kita. Kemudian yang kedua ada digesti. Digesti ini pencernaan ini di tempatnya itu ada di lambung dan usus ya, lambung dan usus. Nah, kemudian absorpsi ini atau penyerapan ini terjadi di usus halus ya. Kemudian ada yang defekasi ini pengeluaran ini terjadi pada rektum dan anus. Nah, ini merupakan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, dikeluarkan oleh tubuh kita. Dan inilah keempat proses ya atau tahapan pencernaan dalam tubuh kita. Kemudian dalam pencernaan juga ada yang dikenal dengan pencernaan secara mekanik atau mekanis dan secara kimiawi. Nah, di mana pencernaan mekanik adalah diubahnya partikel-partikel makanan ya menjadi partikel yang lebih kecil atau halus ya. Nah, lebih kecil atau halus dengan proses fisik seperti mengunyah dan atau menghancurkan. Nah, ini dibantu oleh gigi kita ya, di mana pencernaan mekanik ini terdapat pada mulut ya, kemudian di usus di lambung ada ya, sama ya. Jadi mekanik ini proses ya, asalnya kita memakan makanan yang besar kemudian dikunyah atau dihancurkan menjadi bagian atau partikel-partikel yang lebih kecil. Kemudian sedangkan ya pencernaan kimiawi ya merupakan perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Tujuan mengubah zat-zat yang lebih disederhana ini agar makanan itu dapat dicerna atau diserap oleh tubuh kita. Nah, jika tidak diubah ya ke zat-zat yang lebih sederhana ya, tubuh kita itu tidak bisa menyerap makanan tersebut. Organ yang pertama ada yang dinamakan dengan mulut ya. Nah, di sini ada bibir, langit-langit, nula lidah ya, gigi geraham, gigi taring, dan gigi seri. Nah, disinilah ya kita lihat ini merupakan struktur dari mulut ya seperti ini. Nah, di dalam mulut terdapat gigi lidah ya dan kelenjar air liur yang dinamakan saliva. Nah, air liur mengandung mukosa atau lendir. Nah, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri ya. Jika kalian ya makan makanan yang ada bakteri yang mengandung bakteri, nanti akan dinetralkan oleh si ini mukosa atau lendir ini. Dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim tialin. Nah, enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul matosa ya, menjadi yang lebih sederhana lagi gitu. Nah, di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik atau mekanis dan kimiawi ya. Nah, ini mulut ya. Ini organ pertama. Kemudian lanjut ke organ selanjutnya ada yang dinamakan dengan esofagus. Di mana esofagus ini ya merupakan rongga ya, asalnya dari mulut. Kemudian makanan. Nah, makanan berbentuk bolus. Bolus itu seperti apa? Bolus itu seperti bulatan-bulatan ini, makanan ini ya. Nah, ya, jadi menuju ke paring. Nah, di sini
ya, menuju ke paring. Nah, setelah paring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Nah, pada pangkal paring terdapat katup yang dinamakan katup epiglottis. Nah, yang ini. Jadi makanan kita itu tidak masuk ke dalam saluran pernapasan, tetapi ke dalam nantinya menuju langsung ke lambung gitu. Nah, kemudian otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas. Nah, seperti ini ya. Ini bulat, diremas, kemudian turun ke bawah hingga menuju ke lambung. Nah, gerakan otot di kerongkongan ini disebut dengan gerakan yang kita kenal ya, atau sering kita dengar dengan gerakan peristaltik. Nah, inilah merupakan organ kedua dari sistem pencernaan, yaitu kerongkongan atau esofagus. Kemudian organ yang ketiga ada lambung. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Nah, secara mekanis otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Bolus ini gumpalan makanan tadi ya, yang berbentuk bulat. Nah, secara kimiawi bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung yang dinamakan asam klorida atau HCl, enzim pepsin dan enzim renin. Nah, HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung itu bersifat asam. Jadi lambung itu sifatnya itu asamnya, pH-nya sangat tinggi 1-3 nih, sehingga dapat membunuh kuman. Nah, jadi tujuan lambung ini ya, bersifat asam ini untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton ya. Nah, atau campuran dari polipeptida dan asam amino. Jadi pemecahan ke lebih yang sederhana ya, agar dapat diserap oleh tubuh kita. Nah, kemudian di sini ada enzim renin. Enzim renin ini akan mengedepankan protein kasein yang terdapat dalam susu. Nah, setelah melalui proses ya pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung ya, bolus akan menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Nah, kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Nah, kita lihat ya di sini. Ini lambung ya, ini rongga lambung, ini ada katup ya. Nah, katup. Nah, ini pengaturan ini ya. Jadi sedikit demi sedikit ini diatur oleh katup yang dinamakan katup sphincter ya. Nah, kemudian si kimus atau bubur usus ya, di sini contoh ada makanan. Nah, perlahan-lahan masuk ke dalam usus 12 jari, yaitu merupakan bagian dari usus halus gitu. Nah, lanjut kita ya ke yang keempat. Organ yang keempat ada usus halus. Nah, di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Di lambung tadi ada mekanis kimiawi, di mulut mekanis dan kimiawi. Nah, di usus halus ini ada satu ya, kimiawi saja. Nah, pada duodenum terdapat saluran terhubung dengan kantum, empedu dan pankreas. Nah, getah pankreas ini mengandung enzim lipase, amilase dan tripsin. Fungsinya untuk apa? Di mana enzim lipase akan mencerna lemak ya. Jadi makanan yang kita makan mengandung lemak ini. Nah, nantinya akan dicerna ya menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian yang kedua amilase, di mana enzim amilase ini akan mencerna amilum menjadi maltosa. Nah, tripsin ini akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsi lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Nah, enzim-enzim ini sangat berpengaruh ya terhadap pencernaan pada usus halus. Nah, kita lihat di sini, di mana ini merupakan usus halus yang awalnya ini ada yang dinamakan usus 12 jari atau duodenum. Kemudian lanjut ke usus tengah, jejunum, kemudian masuk ke dalam usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Nah, inilah bagian-bagian dari usus halus. Jadi ada 3 bagian. Nah, di sini kita lihat ya, di sini merupakan struktur usus yang diperbesar ya. Di sini ada pembuluh darah nih yang nantinya akan membawa makanan ke dalam sel kita ya. Kemudian ada yang dinamakan lapisan otopolos, lipatan pili, dinding usus. Nah, di sini ada kapiler darah. Nah, di dalamnya ini sama seperti ini ya, kapiler darah atau ini pembuluh darah yang ada di atas ini. Nah, pili atau jonjut usus ini nantinya akan menyerap makanan ya, makanan yang telah dipecah ke bentuk sederhana ya,
dengan menggunakan ini villi, dan di dalam villi ini ada yang dinamakan mikrovilli, kemudian ada yang dinamakan sel epitel. Nah, sebelumnya ya, jadi si makanan yang kita makan dicerna oleh usus, masuk ya ke dalam usus. Nah, di usus itu, di usus halus terjadilah penyerapan makanan yang kita makan gitu. Nah, inilah fungsi utama dari usus halus, yaitu menyerap atau mencerna makanan ya, bukan mencerna lagi, menyerap ya, menyerap makanan ya, gizi-gizinya, nutrisinya. Lanjut ke yang kelima ya, sebetulnya bukan D ini, maaf, usus besar. Nah, di usus besar ini ya memiliki beberapa kolon ya, atau ini ada yang pertama terdiri dari atas kolon ascendens ini kolon yang naik, yang ini ya. Kemudian ada kolon transversum mendatar yang ini. Kemudian ada yang dinamakan kolom descendent atau menurun ya. Dan berakhir pada rektum, ini tempat mengumpulnya sisa makanan, dan anus ini tempat pengeluaran makanan di sini ya. Nah, pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing di sini nih, umbai cacing. Yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Nah, ini imunitas ya, menjaga kekebalan tubuh kita. Nah, bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa saja ya. Tadi usus halus itu merupakan penyerapan, nah sisanya itu masuk ke dalam usus besar yang tidak terserap ya. Nah, zat-zat sisa ini berada pada usus besar selama 1-4 hari ya, tergantung ya. Nah, tergantung pencernaan kita biasanya seberapa hari. Nah, zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air, kebanyakan air ya. Nah, yang kedua, sekarang kita bahas tentang organ pencernaan tambahan. Tadi ada organ pencernaan utama, sekarang tambahan. Nah, yang pertama ada hati. Hati ini berperan dalam proses detoksifikasi atau menetralkan racun. Kedua ada kantung empedu, di mana akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam emosi lemak. Kemudian ada pankreas. Nah, getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah ya menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Nah, adanya hormon insulin ini adalah mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Jadi ini merupakan organ pencernaan tambahan ya, hati, kantung empedu, pankreas. Nah, ini bukan utama, tetapi ini fungsinya sangat dibutuhkan oleh organ-organ pencernaan utama itu, karena mengeluarkan beberapa enzim getah ya. Nah, itulah merupakan organ pencernaan tambahan. Nah, kita langsung ke kesimpulan dari sistem pencernaan ya dalam tubuh kita. Yang pertama ada mulut, di mana mulut ya. Nih, harus ingat kalian, di mana mulut ini ada yang dinamakan di sana itu pencernaan secara mekanik dan kimiawi ya, dengan kelenjar saliva dan enzim peti hialin. Nah, di mana untuk apa sih air saliva ini? Untuk sebagai antibakteri. Jadi jika ada bakteri masuk bisa dinetralkan oleh yang dinamanya kelenjar saliva. Kemudian enzim peti hialin ini untuk mengubah ya amilum menjadi maltosa. Kemudian yang kedua esofagus. Esofagus ini ya adalah kerongkongan, di mana di esofagus ada yang dinamakan gerak peristaltik sehingga bolus itu masuk menuju ke lambung. Kemudian yang ketiga ada lambung, di mana di lambung terjadi pencernaan mekanik oleh otot-otot lambung dan kimiawi dengan enzim yang dinamakan enzim pepsin dan enzim renin. Di mana enzim pepsin ini nantinya akan mengubah ya atau menghidrolisis, memecah protein menjadi pepton. Kemudian renin ini untuk mengedepankan ya pemecahan maltosa, bukan maltosa, maksud saya kasein pada susu ya, susu sapi atau susu apa itu, susu yang kalian minum itu. Nah,
Kemudian lanjut ke usus halus. Nah, di usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi saja ya, dengan bantuan enzim apa? Enzim lipase ya, enzim lipase, kemudian enzim amilase, kemudian tripsin. Nah, ini merupakan enzim-enzim yang terdapat pada usus halus. Kemudian masuk ke usus besar. Nah, setelah diserap oleh usus halus ya, kemudian usus besar ini merupakan zat-zat sisa makanan yang tidak bisa dicerna seperti selulosa. Nah, di usus besar juga terdapat yang namanya bakteri Escherichia coli ya, untuk melakukan pembusukan sisa makanan yang nantinya dibuang ya, dibuang karena tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Nah, setelah masuk ke dalam usus besar, kita masuk ke anus. Nah, ini merupakan organ pengeluaran sisa makanan atau feses. Nah, inilah kesimpulan dari sistem pencernaan ya. Ada 6 organ, kemudian enzim-enzimnya yang kalian harus tahu, kemudian mekanismenya seperti apa. Kemudian gangguan pada sistem pencernaan, yang pertama ada obesitas. Obesitas itu kelebihan karbohidrat ya, menjadi gemuk gitu ya. Menanggulinya seperti apa ya? Makan makanan yang seimbang ya, jangan terlalu berlebihan. Karies gigi atau gigi berlubang ini dikarenakan bakteri ya. Harus kalian itu harus menjaga kebersihan mulut, sering rajin gosok gigi ya. Kemudian atau gastritis. Nah, ini merupakan peradangan pada lambung ya, biasanya karena asam lambung meningkat, makan tidak teratur ya, telat makan seperti itu akan terjadi MAG. Menanggulangi seperti apa? Makan secara teratur dan giginya yang seimbang. Kemudian hepatitis juga sama ya, ini merupakan gangguan pada sistem pencernaan, yaitu yang mengganggu pada hati ya. Hati kalian menjadi rusak ya, karena hati berfungsi sangat penting untuk pencernaan. Nah, maka hepatitis ini akan dapat mengganggu sistem pencernaan gitu. Kemudian diare sama ya, diare itu masuknya bakteri ya ke dalam tubuh kalian, sehingga kalian itu ketika mengeluarkan zat-zat sisa ini ya, sisa makanan ini tidak teratur ya nantinya gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan diare. Bisa terjadi karena adanya bakteri atau kuman yang masuk ke dalam tubuh kalian. Nah, dimana konstipasi ini merupakan feses yang keras. Nah, dimana feses yang keras ini kalian itu kan susah untuk mengeluarkan zat-zat sisa makanan kalian karena kalian kekurangan makanan serat dan air atau kurang minum gitu. Kemudian gejala kekurangan vitamin, contohnya vitamin A ya, karena kalian membutuhkan vitamin A untuk mata misalnya, kemudian vitamin C sebagai imun gitu. Nah, maka vitamin ini sangat diperlukan untuk tubuh kita gitu, karena ya itu ya, untuk menjaga keseimbangan tubuh kita gitu. Kemudian gejala kekurangan mineral, contohnya kalsium ya, kalsium itu berfungsi untuk tulang kita supaya lebih masanya lebih padat gitu, lebih kuat. Nah, jika kalian kurang mengkonsumsi mineral yang dinamakan kalsium, nah tulang kalian akan kehilangan massa gitu dan mudah rapuh tulang kalian itu. Nah, inilah gangguan pada sistem pencernaan dan cara penanggulanginya seperti itu ya, kalian harus paham ya. Jadi ketika belajar biologi atau IPA ini kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Berbagai macam penyakit atau gangguan kalian harus bisa menanggulanginya agar kalian hidup sehat gitu. Oke, terima kasih yang telah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton juga video sebelumnya yaitu pencernaan ya, bab 4 sistem pencernaan bab part 1 ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.